situasinya jelas. Begitu badak keluar dari rawa, seluruh pertempuran akan sangat tidak menguntungkan bagi semua orang. Melihat bahwa badak akan keluar dari rawa, Long Yan mengangkat kepalanya dan menjerit, dan naga emas sepanjang 100 kaki melayang di atas rawa. Jiusuan Golden Thunder Dragon. Jiusuan Golden Thunder Dragon adalah kondisi naga terkuat, dan kekuatan dan pertahanannya telah berlipat ganda. Xiao Yi juga memicu lotus api menjadi ekstrim. Setelah tubuh badak menjadi lebih besar, ia bergerak lebih lambat dan ditekan di rawa oleh Xiaolong dan Xiao Yi. Manfaat Jiusuan Golden Thunder Dragon tidak berhenti di situ. Namun, itu adalah serigala iblis serigala biasa yang tidak tahan dengan kekuatan naga Jiusuan Jinlei Long. Dan pada saat minuman keras dan transformasi naga, mereka semua secara naluriah panik. Teror inilah yang mengungkapkan kerjasama diam-diam yang asli. Zing paling baik dalam menangkap pejuang seperti itu. Dia terbang ke celah antara dua serigala iblis di depannya, dan membuka dua serigala iblis dengan petir, kemudian dia berbalik dan memutar, dan cahaya dingin menghapus. Melewati leher serigala iblis. Tentu saja, badai tidak akan melepaskan kesempatan indah ini. Dengan gelombang pedang Cian pucat patah, dedaunan di tanah menari dengan kencang dan menembaki serigala iblis. Masing-masing bagian tampak seperti pedang kecil yang tajam, pada serigala iblis yang tertangkap basah. Luka yang terpotong berdarah, meskipun tidak fatal. Luka itu adalah invasi terbaik gas beracun, dan Nan Erming memancarkan kabut beracun yang telah disembunyikan tetapi tidak dikirim, menutupi seluruh kelompok serigala iblis dengan angin badai yang kencang. Gas beracun menyerbu darah, dan mata sengit dari 30 atau lebih serigala iblis dengan cepat menjadi lemah, tidak ada kerjasama sama sekali, dan tidak ada kelincahan yang awalnya berangin. Meskipun gas beracun Nan Erming tidak bisa langsung membunuh serigala iblis bintang 6 dan bintang 6 ini, mereka segera bisa melumpuhkan saraf serigala iblis ini. Sudah cukup, Xiao Shan dan King Muer segera bergegas ke tengah-tengah serigala, dan seluruh serigala segera runtuh. Kekuatan yang diungkapkan oleh publik Xiao yang jauh melampaui levelnya. Keras kala yang dilihat kera di matanya, dan tidak dapat menahan rasa cemas. Sudah dapat diduga bahwa serigala iblis telah dihilangkan. Pada saat itu, jika diserang oleh semua orang, itu akan menjadi masalah. Sudah, keras kala raksasa minum dengan keras, dan semangat juangnya pecah, meluncurkan serangan sengit pada Xiao Yan. Melihat serangan buas dari kera besar, dan mendengar raungan dari waktu ke waktu dari kedalaman hutan, mata Xiao Yan dingin. Dia harus bertarung dengan cepat, sebagai petir untuk menghindari serangan keras kala. Darah di dahinya berkedip, dan pedang berdarah berkedip. Keterampilan bertarung jiwa pedang jantung. Mata keras kala segera menjadi kusam dan menyakitkan. Dengan gelombang udara yang berkobar dan suara teredam, Tianhuo Guqi memukul dada kera bersisik. Tanpa kontrol sadar, pertahanan keras kala itu sangat berkurang, timbangan di dada tiba-tiba jatuh, dan tubuh terbang selusin kaki untuk menghentikan sosok itu. Kali ini, keras kala terluka. Tetapi juga biarkan keras kala kera besar keluar dari pedang hati Xiao Yan. Sebagai salah satu raja hutan ini, ia tidak memiliki kata mundur dalam kamusnya, ia hanya akan menjadi semakin berani. Terlepas dari darah yang terus-menerus keluar dari dadanya, dia melolong dan bergegas menuju Xiao Yan. Gigi Bai Shen sepertinya merobek Xiao Yan berkeping-keping. Ada keterampilan bertarung jiwa yang membatasi kera berskala. Xiao Yan secara alami tidak akan bertarung dengan kera berskala. Jari-jari kaki sedikit melompat, dan dahi Xiao Yan melintas lagi, dan pedang berdarah itu berkedip-kedip lagi dan lagi. Dengan pelajaran dari mobil di depan, kera raksasa keras kala telah mengambil tindakan pencegahan, itu melindungi laut dengan kekuatan jiwa. Namun, apakah kekuatan jiwa tahap tengah Xiao Yanyi begitu mudah dicegah? Mata keras kala itu mandek lagi, dan serangan itu berhenti tiba-tiba. Namun, keras kala ini dengan cepat menyingkirkan pedang jantung kali ini, dan lengannya menjaga dadanya dengan cara yang berbahaya ketika api langit menghantam dada dengan penguasa kuno. Namun, menghalangi penguasa kuno Tianhuo,
tetapi tidak dapat menghentikan api langit yang menyala-nyala pada penguasa kuno Tianhuo. Api berdarah yang tercium masih membakar dadanya yang telah kehilangan perlindungan armor skala. Rasa sakit itu menusuk jantung. Tinju kera berskala terus berdebar dengan kedua kepalan tangannya, menyebabkan karamel memercik dan darah menyembur. Dengan marah menatap Xiao Yan yang telah pergi agak jauh, wajah si kera berkerut. Itu melompat ke udara, dan kekuatan agungnya berguling kembali ke belakang menjadi gambar virtual yang lebih besar dan buram. Gambar imajiner secara bertahap memadat setelah menghirup darah yang berceceran. Sepertinya 9 poin mirip dengan kera-kera. Tubuh skala imajiner adalah emas pucat, dan sapuan mata yang acuh tak acuh memberikan rasa penindasan yang luar biasa. Gambar virtual ini adalah gambar virtual nenek moyang kuno dari kera raksasa bersisik. Ia dapat meningkatkan kekuatan kera raksasa bersisik sampai batas tertentu, dan dapat berbagi sebagian besar serangan pembalasan dan jiwa untuk kera raksasa bersisik. Dengan kata lain, selama gambar virtual ini abadi, kera skala dapat bertahan tak terkalahkan. Jika Anda ingin membunuh kera skala, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan gambar virtual ini. Ini adalah keterampilan kera bersisik dari garis keturunan. Kera-kera skala tidak pernah menggunakan trik ini kurang dari yang diperlukan. Karena trik ini harus dilakukan dengan biaya banyak darah, dan akan ada periode kelemahan setelah periode waktu yang singkat di hutan yang dilanda krisis ini. Kelemahan berarti bahwa ia dapat dihancurkan kapan saja. Tapi sekarang tidak bisa mengatasinya. Keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan hampir tidak punya solusi. Jika dia tidak menggunakan trik ini, sama saja dengan duduk diam. Tapi Xiao Yan tidak tahu tentang hal itu. Kera raksasa itu sudah punah di daratan benua. Tidak ada yang tahu tentang kera besar itu. Xiao Yan samar-samar terganggu di hatinya, menatap dengan waspada. Semakin besar dan bangga kera berskala. Kera berskala membuat pukulan percaya diri untuk Xiao Yan. Pukulan ini tidak cepat, tetapi sedikit meledakkan ruang, menunjukkan kekuatannya seperti gunung. Hanya melihat momentum kepalan tangan ini, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan murni lebih lemah dari kera skala raksasa. Tapi dia masih melambaikan satu kaki 909 kaki 1, dan api sakti berubah menjadi naga yang dipilih untuk konsumsi manusia. Pertarungan yang sulit, ya, berjuanglah dengan keras. Penguasa dan tinju saling bertarung dengan keras, memukul gelombang kejut yang tersapu seperti badai. Dalam retret Xiao Yan yang tampaknya tak terkalahkan, pedang kecil berdarah menembus udara dengan penutup gelombang udara. Xiao Yan juga tiba-tiba menghentikan langkah mundur dan menggosok dirinya sendiri. Penguasa kuno yang ditembakkan langit itu melambaikan api berdarah langit, dan nyala api itu berkondensasi menjadi api berwarna darah dengan kecepatan sangat cepat menuju kera bersisik. Tetapi kera berskala tidak memiliki kelesuan yang diharapkan oleh Xiao Yan. Citra virtual di belakangnya membantunya menahan serangan pedang jantung Xiao Yan di laut. Melihat pilar api berwarna darah yang menjerit, matanya cerah dan menghina, responsnya juga gesit, dan meninju pukulan yang lebih kuat pada pilar api berwarna darah. Pilar api berwarna darah meledak berkeping-keping, dan api yang berhamburan membakar satu sisi ruang ke bentuk yang tampaknya terdistorsi, jatuh ke tanah dan terbakar dan retak dan menyebar. Xiao Yan merasa sangat bingung, bertanya-tanya mengapa kera berskala tiba-tiba bisa menyelesaikan pedang merahnya. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, mulut kera skala kera menggoda dengan sarkastik, dan kemudian tiba-tiba digertak, benar-benar mengabaikan serangan Xiao Yan, meninju satu pukulan demi satu, dan meninju satu pukulan. Serangan badai terhadap Xiao Yan diluncurkan. Serangan keras skala begitu keras bahwa Xiao Yan harus mundur lagi dan lagi. Namun, dia masih belum menyerah, dan api lautan yang berdarah menyapu liar ke arah kera bersisik, dan pada saat yang sama dia menembakkan pedang berdarah dari dahinya. Namun, mata kera bersisik itu sangat jelas, seolah-olah tidak diserang oleh pedang hati sama sekali. Hati Xiao Yan menjadi dingin. Dengan kekuatan besar, serangan ganas, pertahanan yang kuat, dan kemampuan untuk melarutkan keterampilan bertarung jiwa, dia satu tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Menghadapi Warcraft yang begitu kuat, Xiao Yan tidak tahu bagaimana membunuhnya.
Karena dia harus berkonsentrasi untuk menghindari dan berurusan dengan serangan keras skala, Xiao Yan tidak memperhatikan bahwa setiap kali dia mengirim pedang jantung ke keras skala, ada kilatan kesakitan di mata gambar virtual di belakang keras skala. Warna, tetapi juga sedikit lebih ringan. Pada saat yang sama, penindasan Badak dan Xiaoyi terhadap Badak oleh Jiu Xuanjin Thunder Dragon akan segera dihancurkan oleh Badak. Bagaimanapun, Badak sangat defensif, kuat, dan tingkat tinggi, dan sulit bagi Long Yu dan Xiaoyi untuk menekannya terlalu lama. Dan kemudian ada geraman yang lebih jelas dari dalam di hutan daripada sebelumnya. Jelas, ada Warcraft yang datang ke sini. Berani mengaum di sana-sini, cukup untuk menunjukkan bahwa level dan kekuatannya tidak pernah di bawah Badak dan kera bersisik. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Sekarang Xiao Yan berada dalam dilema terhadap kera raksasa berskala besar. Juga sulit bagi Xing dan Xiao Shan untuk menyelesaikan kelompok serigala iblis dalam waktu singkat. Jika ada Warcraft yang lebih kuat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemisahan asli World of Warcraft untuk pertempuran cepat berubah menjadi ditembaki oleh lawan, dan tidak mungkin untuk berkumpul bersama untuk melakukan keterampilan pertempuran tim. Bagaimana kita bisa mengatasi situasi yang lebih buruk ini? Heart Sword tidak berfungsi, maka saya akan mencoba Soul Grinding Disc. Saya tidak percaya bahwa pertahanan jiwa Anda bisa cukup kuat untuk melawan pabrik jiwa saya. Dengan tergesa-gesa, Xiao Yan bermaksud untuk membuat pertarungan terakhir, dan pada saat yang sama, dia siap untuk mendesak semua orang untuk segera dievakuasi jika dia gagal. Mulut kera berskala raksasa itu mencibir dengan tinju yang sengit, seolah-olah dia telah melihat kekalahan Xiao Yan. Badak akan menerobos keputusasaan Long Yan dan Xiao Yi untuk melihatnya. Suara menggeram semakin dekat dan lebih dekat di hutan juga mendengar. Xiao Yan ingin membunuhnya sebelum membunuh Badak dan kelompok serigala iblis. Ia juga memahami niatnya, tetapi ia tidak ingin membunuh Xiao Yan. Ia hanya ingin mengalahkan Xiao Yan untuk menyingkirkan keterikatan Xiao Yan, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan Xiao Yan untuk membunuh Badak sebelum lemah. Bagi kera berskala, membunuh Badak lebih penting daripada membunuh Xiao Yan. Karena Xiao Yan hanyalah musuh dari luar, dan level serta kekuatannya tidak sebagus itu, dan Badak adalah musuhnya. Ia tidak dapat membunuh Xiao Yan. Ini untuk membantu Badak keluar dari masalah. Ini sebuah kesempatan. Sudah menemukan jawabannya. Selama hanya mengalahkan Xiao Yan akan pergi untuk membantu Long Yan dan Xiao Yi untuk menekan serangan balik Badak dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Segera pergi ke Xiao Yan dan yang lainnya untuk bergandengan tangan untuk meluncurkan Badak. Serangan terkuat adalah membunuh Badak dalam satu kali serangan. Setidaknya Badak itu harus terluka fatal. Pada saat itu, orang kuat dari kedalaman hutan hampir tiba, dan ia segera melarikan diri kembali ke wilayahnya untuk menemukan tempat persembunyian untuk menghabiskan kelemahan. Periode. Adapun Xiao Yan, ada pria kuat dari jauh di dalam hutan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Wilayah Badak pasti akan menjadi masa depannya. Siapa bilang World of Warcraft kurang pintar daripada manusia? Skala dan kearifan kera berskala takut tidak berada di bawah manusia. Tapi Xiao Yan ingin membunuh kera skala raksasa. Selama Warcraft yang lebih kuat datang dari jauh di dalam hutan membunuh kera skala raksasa sebelum kedatangan, semua masalah akan diselesaikan. Mungkin bahkan Warcraft yang lebih kuat datang juga dapat menggunakan keterampilan bertarung tim untuk membunuh bersama. Dalam kilasan tubuhnya, Xiao Yan memancarkan kekuatan jiwanya dan menggunakan teknik pertarungan jiwanya yang paling kuat, cakram penggilingan jiwa. Sebuah piringan putih raksasa muncul di udara, dan piringan hitam berukuran sama muncul di tanah yang berlawanan dengannya. Yin dan yang terbalik, dunia bengkok, putar aku. Saat Xiao Yan minum dalam hatinya, satu cakram hitam dan putih menggiling di langit dan satu tanah perlahan berpaling dari arah yang berlawanan, menggiling jiwa yang perkasa. Segera, gambar virtual di belakang kera skala tidak lagi dipadatkan, tetapi menjadi ilusi, seolah-olah skala kera memproyeksikan di belakangnya.
dan ekspresi menyakitkan terdistorsi seperti pantulan di air yang ditiup angin. Xiao Yan kemudian menyadari bahwa itu adalah gambar virtual yang telah mengambil serangan jiwa atas nama kera skala. Tidak heran kalau kera berskala tidak lagi terpengaruh oleh pedang hatinya setelah memanggil gambar virtual. Pada kekuatan serangan jiwa, disgerinda jiwa tidak sekuat pedang hati, terutama setelah ranah jiwa Xiao Yan diangkat ke tengah ordo. Kekuatannya meningkat secara eksponensial. Kera raksasa berskala kera tidak baik sama sekali. Tidak peduli bagaimana menyerang Xiao Yan, dia ingin mengungsi. Ini akan melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri? Meskipun tidak tahu apa keterampilan bertarung cakram hitam dan putih, ia tahu bahwa itu tidak dapat diberikan oleh bayangan di belakangnya. Setelah bayangan dikalahkan, itu akan menjadi lemah dan akan menjadi menunggu. Domba yang disembelih. Melihat hal-hal yang salah, mundur dengan cepat adalah prinsip kelangsungan hidupnya di hutan ini. Apa teritorial dibandingkan dengan kehidupan? Apakah Xiao Yan membiarkan kera berskala melarikan diri? Itu adalah inti sihir bintang 7. Ketika api langit menghancurkan penguasa kuno, ratusan bayangan penguasa segera membentuk pusaran besar di sekitar tubuh kera berskala, mengirimkan kekuatan yang kuat untuk menahan tubuh kera berskala, dan pada saat yang sama memadatkan api yang berdarah menjadi lengket seperti darah. Napas yang tulus dan dahsyat menyebar. Kesulitan berarti bahwa tidak ada jalan keluar. Kera bersisik itu panik dan ketakutan, dan kekejamannya pecah sepenuhnya. Itu harus meninggalkan tempat itu sebelum cakram hitam dan putih menyerang lagi. Raungan berjuang dikeluarkan, dan meninju keluar. Kekuatan kekerasan terkondensasi menjadi seberkas cahaya dan meledak ke Xiao Yan. Tidak ada rasa takut ketika ada selir. Cakram penggilingan hitam dan putih mempercepat untuk menggiling, dan api langit menghancurkan api kuno dengan nyala api darah. Cahaya tampaknya ditangkap oleh dua kekuatan mengerikan ini. Satu sisi tiba-tiba gelap, dan kemudian suara keras mengguncang tanah. Daun busuk di sekelilingnya semua bergetar menjadi bubuk, dan retakan menyebar di tanah dan menyebar ke segala arah. Xiao Yan bersandar ke belakang, berdiri di atas kaki penguasa, darah di tubuhnya melonjak, tetapi matanya tegas. Meskipun scale AP masih ada karena pusaran penguasa, wajahnya yang pucat dan gambar virtual di belakangnya telah menghilang. Itu menatap Xiao Yan dengan tenang, tampak tenang, tapi kemudian semburan darah keluar. Itu lemah. Ambil hidupmu saat kamu sakit. Xiao Yan melompat, api langit mencetak aturan kuno melilit api langit menyala dan mengiris ke dada kera berskala. Peti dengan timbangan lepas hanya setumpuk daging dan darah, dan penguasa kuno api menerobosnya dengan kekuatan kehancuran. Kera skala kera menundukkan kepala mereka, melihat ke dada yang sudah hangus. Saya tidak tahu mengapa saya menyesal mengapa saya datang ke air berlumpur ini. Atau saya tidak mau dibunuh oleh Xiao Yan pada awal 7 bintang, dan kemudian perlahan-lahan bergerak mundur. Jatuh. Saat itu, badak akhirnya menembus penindasan dan intersepsi Long Yan dan Xiao Yi. Tetapi sebelum dia bisa melepaskan kebodohan di dalam hatinya, dia takut dengan pemandangan kera raksasa yang jatuh. Tidak dapat dipercaya bahwa kera berskala sebanding dengan kekuatannya. Bagaimana bisa dibunuh oleh Xiao Yan pada permulaan Seven Stars? Dan itu hanya waktu yang singkat. Badak tersandung, Xiao Yan sudah mencapai sisi tubuh naga dengan naik turun, dan api berdarah segera meledak di balik lautan api. 199 kaki in satu kaki dengan cepat dipotong ke badak. Pukulan Xiao Yan membangunkan badak dari kesalahannya. Rasanya ancaman besar, tetapi ketidaksiapan dan kecanggungannya membuatnya sulit dihindari. Dengan raungan, tanduk hijau di atas kepalanya mekar dengan cahaya yang lebih terang. Air berlumpur di seluruh rawa tampaknya berada di bawah daya tarik yang tak terlihat, dan segera berkumpul di sekitar tubuh badak, membentuk bola besar untuk membungkus badak. Penggaris berat terbelah di atas bola. Meskipun skalanya kuat, bola yang dicampur dengan lumpur dan air sangat tangguh dan lengket. Kekuatan skalanya sangat lemah dalam menghancurkan bola. Meskipun api pada timbangan dengan cepat menguapkan air bola, bola itu juga dipanggang. Tanah kering membuat bola sangat keras. Ketika skala besar membelah bola dan jatuh ke badak, kekuatannya telah terpotong lebih dari setengah,
tidak bisa menyebabkan trauma pada badak yang kuat, tetapi itu hanya membuat badak mundur beberapa langkah. Xiao Yan merasakan sakit kepala untuk badak. Tidak hanya pertahanannya sendiri yang kuat, tetapi bahkan keterampilan bertarung defensif yang digunakan oleh lingkungan sekitarnya sangat kuat. Saya takut bahwa bahkan menggunakan pedang jantung atau pabrik jiwa tidak dapat menyelesaikan badak dalam waktu singkat. Untungnya, Tuhan tidak memberi badak kekuatan ofensif yang kuat ketika memberinya pertahanan mesum. Raungan dari hutan yang dalam semakin dekat dan lebih jelas, waktu menekan, naga, serat. Xiao Yan segera berbalik ke serigala iblis dan berlari, dan ketika orang-orang masih di udara, mereka mengeluarkan lingkaran berdarah ditempatkan melawan serigala iblis. Api berdarah menyapu. Halo berdarah adalah perbudakan kekuatan jiwa. Lusinan serigala iblis segera kehilangan kebebasan bergerak dan hanya bisa menyaksikan api menyebar di atas mereka. Xiao Xiao ada di sini, berteriak pertempuran dalam pertempuran, dan kegembiraan besar lainnya, dengan cepat keluar dari pertempuran untuk menghindari terluka tanpa sengaja oleh lautan api. Membunuh puluhan serigala iblis bintang 6 yang dipenjara, bukankah Xiao Yan bisa menangkapnya? Badai, bagaimanapun, memiliki kecanduan pembunuh. Sebelum badai selalu menjadi dasar dari kerumunan, dia tidak bisa melakukan banyak kekuatan setiap kali dia keluar untuk pertempuran, dan kadang-kadang dia menjadi objek perlindungan. Sekarang dia telah naik ke puncak 6 bintang, dan dia ingin menunjukkan kekuatannya. Dengan jari pada bilahnya, dengan erangan yang menyenangkan, bayangan lebat pedang linen yang dibentuk oleh angin tiba-tiba muncul di udara, dan nyala api menjadi pegangan pedang api dan menusuk serigala iblis. Api menggunakan angin untuk membantu api. Lusinan serigala iblis ditikam menjadi landak oleh pedang api dengan ekor api panjang, dan kemudian dibakar menjadi abu oleh api menderu, hanya menyisakan puluhan inti setan di tanah. Tertegun. Spike, kerumunan belum memuji pintu keluar, cambuk panjang telah dibuang, dan puluhan kor sihir telah digulung. Menonton King Muer dengan senang hati memasukkan inti sihir ke dalam selera, semua orang hanya saling memandang. Siapa yang tahu bahwa King Muer bergegas ke Xiao Yan dan mengulurkan tangannya, di mana bintang 7 itu? Bahwa Xiao Yan bahkan tidak bisa tersenyum pahit. Kapan ini semua tentang? Masih hanya memikirkan inti sihir. Meninggalkan kalimat aku akan memberimu badak jika kamu membunuhnya, lalu dia berbalik dan berlari menuju badak. Ya, badak itu belum membunuh. King Muer tersipu dan melanjutkan. Semua orang mengikuti. Hanya badak, Xiao Yan, Delel yang telah tiba, dan Long Yan dan Xiao Yi berhenti berkelahi dengan badak dan menarik diri untuk bergabung dengan kerumunan. Hati badak itu berat sekarang, dan kemarahan yang awalnya ingin membunuh Xiao Yan menjadi ketakutan. Scale AP sebanding dengan kekuatannya, dan Xiao Yan dipilih tidak lama kemudian. Xiao Yan dan badai membunuh kelompok serigala iblis di mata. Arogansi pertahanannya sendiri tidak bisa membantu tetapi goyang. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak memiliki peluang untuk melarikan diri, ia tidak dapat melarikan diri, dan begitu ia lolos, ia akan mengungkapkan musuh di belakangnya, yang sama saja dengan menyerahkan pertahanan terkuatnya, dan ia akan mati lebih cepat. Itu tidak bisa dibunuh kecuali jika terus, sampai yang kuat yang datang dari jauh di hutan tiba. Matanya cemberut dengan kebencian yang tidak ingin, hidungnya menjerit dengan gas putih yang cemas, dan badak itu mengerang, keempat kuku kakinya membanting tanah dengan keras. Itu meminta bantuan, dan sudah waktunya bagi orang kuat yang datang ke sini untuk mengingatkannya. Dia mendengar respon geraman semakin dekat, semakin berhenti mendesis dan menginjak, dan tampak tenang. Tapi mata Xiao Yan menatap badak itu sangat dingin. Berjuang! Semua orang langsung setuju untuk semua orang. Xiao Yan berdiri di depan batu seperti batu, napasnya melonjak di badak yang luar biasa, dan hanya dalam beberapa napas, ia melonjak ke puncak 7 bintang. Badak itu tertegun dan ketakutan. Secara instan naik dari tahap awal Kixing ke puncak Kixing? Bagaimana itu mungkin? Tidak peduli seberapa kuat peningkatan keterampilan bertarung tidak bisa dilakukan. Bukankah seharusnya manusia ini sengaja menekan kekuatan sebelumnya untuk mengasah teman-temannya? Ini sudah berakhir.
Manusia ini dapat membunuh keras kala raksasa hanya dengan kekuatan awal Kixing. Sekarang kekuatannya telah menjadi puncak Kixing. Bagaimana saya bisa beruntung? Namun, tidak peduli seberapa menakutkan badak pada saat ini, penguasa kuno api tinggi Xiao Yan telah dicincang ke depan, dan suara retak-retak tampaknya luar biasa. Pada saat yang sama, dahi Xiao Yan melintas, dan ia melakukan teknik pertarungan jiwa pedang hati pada badak.